Mungkin sedikit tentang hari ini sidang tadi sudah dibacakan dari perwakilan dari presiden ini seperti apa? Saya terus saya. Ya, Mbak Lita. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih semua advokat saya yang luar biasa. Dan hari ini sidang cuma sebentar ya. Kita cuma mendengarkan tadi dari pemerintah. Saya pikir Pak Presidennya langsung yang mau datang. Ternyata enggak. Dan poin-poin yang saya dengar tadi agak memberatkan sih, betul nggak sih? Agak memberatkan kami ya, tapi kita tetap optimis, harus optimis ya, karena bagaimanapun juga namanya perwakilan rakyat, kita harus berjuang untuk rakyat, gitu aja sih. Ya, ada yang lain? Silakan. Jadi bukan memberatkan ya teman-teman ya. Ini kita luruskan. Jadi itu keterangan pemerintah pasti bela pemerintah. Pasti. Ya kan pasti bela. Tadi mengatakan membandingkan dengan biaya pendidikan dengan biaya kesehatan katanya besar. Jadi itu termasuk dalam sistem jaminan nasional. Jadi yang sejahtera mereka DPR RI. Makanya dapat pensiun seumur hidup. Makanya dapat diwariskan. Jadi kesejahteraan diwakilkan mereka. Itu yang sedang diuji. Jadi kalau keterangan tadi normatif. Tapi kita percaya dan yakin mahkamah masih tegak lurus. Betul. Tapi yang kita heran ya, kita harus melihat dari contoh yang artis itu ya. Artis apabila dia sudah di situ, apakah dia masih juga menjalankan profesi sebagai artisnya, nyanyi, konser dan sebagainya? Dia tetap loh melakukan itu. Kok bisa dia mendapatkan pensiun seumur hidup gitu, tanpa harus melihat dedikasi dia sebagai Seperti siapa, Mbak? Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani tentu. Dia ngapain Mulan aja? Jamela. Mulan Apalagi Jamela. kayak kemarin yang pakai rompi anti peluru ya? Nah, anti peluru segala macam. Apalagi yang bawa beras ya? Apakah itu mencerminkan sebagai seorang DPR yang harus kita bela dan DPR harus kita RI ya, berikan? bawa beras dapat pensiun seumur hidup, ya kan? Pertanyaannya, apabila dia sudah duduk di situ, harusnya dia konsentrasi untuk masyarakat dong. Tidak hanya untuk sibuk ngemontarin soal konser lah, syuting lah dan sebagainya. Pertanyaannya saya itu aja, simpel aja. Kalau mereka betul-betul dicabut atributnya, mungkin kita juga mikir 1000 kali juga untuk mempertahankan itu. Tapi tidak, tetap saya akan berdiri untuk masyarakat, untuk rakyat kita. Karena masih banyak sekali rakyat yang menderita hal ini. Demi kesehatan mental, saya akan terus bersuara. Berarti gara-gara DPR RI sakit jiwa semua ya? Itu dia. Bencana pakai rompi anti peluru, pura-pura bawa beras depan kamera, terus ada anaknya lagi yang yang pura-pura depan kamera, bersihin ngepel-ngepel. Jadi itu apa? Pencitraan gitu ya? Hebat ya. Gitu ya teman-teman, ada lagi yang dipertanyakan, kita mau sidang lagi. Bang, ini juga banyak banget masyarakat yang dukung atau netizen terkait penghapusan seumur hidup untuk pensiunan DPR. Gimana sih mungkin Bang mendengar? Banyak Ya sekali kita akan mengajukan saksi itu ada 60, tapi yang boleh dihadirkan secara offline hanya 2. Jadi sisanya keterangan 58 tertulis. Dan ahli ada yang mengajukan sampai 10 orang tapi hadir offline 2. Jadi saya tadi sesuai PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi jadi hanya 2 offline, sisanya tertulis. 2 saksi itu siapa Bang? Ya? 2 saksi itu siapa aja Bang? 2 saksi itu ada nanti nama-namanya. Nanti nama-nama yang dikenal kok, masyarakat juga. Bang, mungkin terkait tadi setelah pembacaan itu kenapa tidak ada instruksi atau? Oh, enggak boleh, itu Peraturan Mahkamah Konstitusi itu hukum acaranya. Kalau kami ini para pemohon semua enggak pakai toga, disuruh pakai toga, beda kayak rekan kita yang kemarin pakai toga disuruh lepas. Itu ya bedanya. Bedanya yang mengerti tentang tata cara beracara di Peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya. Balita kemarin kan sempat bilang kalau misalkan dari Danu itu kurang kompeten menurut Balita. Nah ternyata kalau Bulan itu lagi tes 2, mungkin ada tanggapan dari Balita mengenai hal itu? Yang benar, yang benar. Bang, Ini yang mana dulu nih? Sidangnya teman-teman Bang, nanti semua satu lagi Bang, terkait Ahmad Dhani sendiri. Ahmad Dhani minggu depan akan di sidang MKD ya. Nanti kami sampaikan jadwalnya. Chris lanjut sidang. Iya, gimana mungkin Balita mengenai Mulan yang sedang tes S2? Ya kita lihat dulu aja dia apakah benar dari tahapan yang semestinya atau loncat terbang. Kita lihat dong. Kan di situ ada fasilitas negara kan di situ ya, dalam tanda kutip loh ya. Karena yang diakui juga ke saya juga banyak yang ngomong kayak begitu, masalahnya yang saya ditawarin juga, makanya saya bisa ngomong gitu. Udahlah, gampang lah, bla 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 bla. Jangan salah loh ya. Jadi ini melalui jalur yang benar atau tidak? Nah, kita liatin. Artinya patut dicurigai. Mau langsung S3 juga bisa. Kenapa sih susah amat katanya gitu? Patut dicurigai mungkin Balita. Iya patut dicurigai karena kan banyak sedangkan
hakim MK aja di jasa palsu kan. Di tengah-tengah luar masyarakat sekarang kan dia patut dicurigai. Mau dia S5, S bonbon, S teler juga silahkan ya. Yang penting kita harus tahu dulu benarkah dia melalui jalur yang benar, berkompetensi yang baik atau tidak. Itu aja. Ya. Terkait untuk pemanggilan Ahmad Dhani sendiri besok di MKD itu seperti apa? Wah, itu yang saya tunggu-tunggu ya kan, itu di luar konteks sih sebetulnya dari ini ya. Cuman memang karena yang menyangkut Ahmad Dhani adalah bagian dari Tidak terpisahkan. iya, tidak terpisahan dari laporan kita ke MK ini, ya harus kita lawan sih sampai dia nyungsep. Berarti Harus dikawal dong ya teman-teman ya, serius ya. targetnya apa nih, Iya. Bu? Targetnya buat Ahmad Dhani berarti harus apa? Targetnya harus tahu diri. Kalau dia nggak kompeten keluar, gitu aja. Ya, kita nggak usah terlalu kasar, tapi dia harus tahu diri aja. Manusia itu harus tahu diri, harus punya sadar diri dan introspeksi diri. Itu manusia. Kalau mereka tidak punya rasa itu, ya nggak usah jadi manusia. Ya, jadilah diri sendiri. Jadilah orang yang memang seperti itu. Dia egois, dia tidak bisa melihat dari empati orang lain dan sebagainya. Itu namanya apa? Ini sama Wulan Jamila juga kan targetnya buat lulus apa gimana? Sedang. Itu sebetulnya suami istri layak nggak sih, walaupun ada sih peraturannya di situ suami istri ya. Saya juga nggak ngerti nih kawan-kawan, teman-teman, ada nggak sih peraturan suami istri boleh satu DPR? Di perusahaan saya aja yang sebegitu besar nggak boleh loh suami istri datang, maksudnya satu perusahaan gitu ya. Cuman kok kenapa di pemerintahan boleh gitu, apalagi ini mewakili rakyat? Apakah nggak konflik of interest kalau kayak begini? Iya kan? Ya, justru itu yang sedikit saya sampaikan. Iya. Itu yang kita sesalkan terkait dari keterangan DPR kemarin sama pemerintah. Itu 11-12 keterangannya. Artinya apa? Nggak masuk akal gitu. Kadang tadi disampaikan ada 4 poin. Yang pertama itu sebagai penghargaan jabatan buat DPR. Oke, penghargaan jabatan. Kemudian pengabdian. Dan yang terakhir nih yang paling tidak logis, jaminan sosial pada anak yang yang duda. Kemudian di sini ada yang janda dan satu lagi ada yang yatim piatu. Logikanya sekarang begini, DPR dikasih pensiunan seumur hidup bisa diwariskan. Pertanyaannya yang paling logis adalah masyarakat, pemerintah itu udah lakukan apa sih dengan masyarakat gitu loh. Dan perlu diketahui bahwa pasal 13 itu bukan hanya menghapuskan pensiun. Pemerintah tadi mengatakan kalau hanya DPR itu akan menjadi diskriminasi, tapi bukan hanya difokus pasal 13, kita pasal 17 jangka waktunya yang tidak logika gitu loh. Pensiun itu mah 20, 30 tahun, 25, ini seumur hidup, meninggal bisa diwariskan, kan nggak logika itu. Dan kemudian terkait dengan itu menjadi pemborosan serta menjadi pensiunan itu menjaga independensi DPR dari gangguan administrasi. Pertanyaannya, lembaga paling koruptor di Indonesia paling banyak dari mana? Nah, masyarakat aja menilai. Kenapa menjadi alasan administrasi? Enggak. DPR independensi enggak kalau kita nilai. Kalau menurut keterangannya ya, banyak koruptor kok. Gini, artinya apa? Usahakan dulu kepada masyarakat, baik itu jaminan sosial yang diberikan ke masyarakat melalui pemerintah, jangan hanya melalui DPR mulu gitu loh. Artinya apa? Bukan diskriminasi dan bukan di permohonan kita bukan menjadi alternatif itu, bukan hanya menghapus dana pensiun tapi menghapus jangka panjangnya. Itu teman-teman. Itu sih yang paling ingin saya sampaikan untuk sidang hari ini. Boleh mungkin update mengenai perkembangan laporan dari pihak sana kembali itu gimana? Ada update nggak sih? Kan dari pihak sana